Skandal kehamilan Erika Carlina terus memanas dengan drama yang semakin melebar ke berbagai pihak. Setelah Erika mengungkapkan kehamilan 9 bulannya, DJ Panda menjadi sorotan utama publik karena diduga sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika. Namun, kontroversi tidak berhenti di situ. Parodi yang dibuat oleh DJ Panda dan Natalie Holzer terkait sosok wanita hamil memicu kemarahan besar dari DJ Bravi kekasih Erika. Bravi menilai konten tersebut sebagai bentuk ejekan yang sangat tidak pantas, terlebih ketika Erika sedang berada dalam kondisi sensitif. Meski Natalie sudah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui masalah kehamilan Erika, Bravi merasa tindakan mereka terlalu kelewat batas dan menegaskan tidak ada ruang untuk perdamaian. Ia bahkan menyebut ini sebagai perang melawan siapapun yang mencoba merendahkan Erika, dan menyatakan bahwa ini baru awal dari perlawanan yang akan terus ia kawal. Tidak hanya memicu kemarahan Bravi, kontroversi ini juga memancing reaksi luas di media sosial. Banyak sahabat Erika yang ikut memberikan dukungan moral, bahkan siap pasang badan demi membela Erika. Publik pun semakin menyoroti langkah apa yang akan diambil Erika Carlina untuk memperjuangkan haknya. Sementara klarifikasi dari DJ Panda dinilai tidak memuaskan dan justru memicu kemarahan lebih besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. DJ Panda sama teman-teman ceweknya bikin video pakai daster dan perutnya seakan-akan kayak orang hamil. Salah satu temen ceweknya nih udah ada yang speak up ya. Dia bilang kayak, gue nggak tahu apa-apa, baru pertama kali juga itu kok ketemu sama si Panda. Dan itu ngejelasinnya pada saat lagi live, tapi netizen juga pada bisa ngeliat kalau body language-nya itu kayak orang nggak yakin ngejelasinnya. Tapi kalau emang itu cuma sebuah alasan dan sebenarnya mereka ini beneran nyindir, kata gue lu toxic banget sih. Karena gini loh, oh emang briefnya disuruh pakai daster, oke pakai daster aja, nggak usah pura-pura hamil. Ngapain kok tiba-tiba pura-pura hamil? Kalau memang ya mereka memakai pakaian seperti itu tujuannya untuk menyindir, menurut gue lo sangat amat jahat dan minim empati. Dan untuk laki-laki ini, jika memang dia adalah pelaku di balik kehamilannya Erika, menurut gue lo toxic banget. Padahal lo tuh udah gak ada disenggol sama sekali, hidup lo udah adem ayem aja. Tapi orang-orang kayak gini tuh ya, mungkin dia ada ngerasa ngeganjel gitu loh, berat di dalam hati, takut Erika speak up dan lain sebagainya, makanya dia colong start. Udah bingung mendeskripsikan dengan apa orang-orang yang seperti itu. Intinya lo jahat aja lah ya. Kebanyakan klarifikasi mantannya Sule ini ya. Dari jam 15 berapa langsung loncat ke 17 ya. Editannya kurang rapi. Klarifikasi di IG 26 April katanya itu. Tapi pas lihat di tanggal CCTV 14 Juli. Kebanyakan bohongnya. Ngakunya nggak kenal. Dan katanya bilang bukan circle bahagia. Gue lihat akrab bener. Udah gitu si beruang pandanya kayak udah paham banget tuh isi rumah di situ, tempat-tempatnya. Udahlah, jangan cuci tangan ya. Sibuk banget klarifikasi kayaknya. Butuh validasi banget kayaknya. Netizen mah udah pada pinter, mau klarifikasi malah ngeliatin bukti nyata ya kan. Nyata, kebanyakan bohongnya. Circle bahagia, wah lagi rame banget nih circle bahagia nih. Ini definisi circle bahagia gitu ya kan, banyakan ceweknya gitu. Saking banyaknya ceweknya, ini kalau ada laki-laki yang masuk ke circle itu, jadi laki-lakinya tuh jadi kayak cewek juga gitu ya kan. Jadi kayak Laura, lanang ora, wedo ora gitu. Sangat disayangkan ya ini circle bahagia ini ya. Padahal udah kelihatan bahagia banget loh, tapi kayaknya bahagiaannya dia itu tidak berlangsung lama gitu. Kayaknya sedikit lagi tuh downfall of the circle bahagia gitu. Bentar lagi nih circle bahagia ini akan menemukan fase runtuhnya gitu, akan menemukan fase keruntuhannya gitu ya kan. Padahal ya di dalam circle bahagia itu jadi ada ibu-ibu janda gitu yang anaknya masih kecil gitu, dan si ibu-ibu ini harus menafkahi anaknya yang masih kecil dengan menjadi seorang DJ gitu ya kan. Tapi sangat disayangkan karena dia terlalu sotoy, terlalu angkuh gitu ya, terlalu jumawa lah gitu ya.
Jadinya sekarang dia masuk ke dalam circle bahagia, yang dimana circle itu akan mendekati masa keruntuhan ya sekarang. Terbukti karena sekarang udah banyak klub yang nge-cancel si ibu-ibu ini gitu. Lagi pula menurut gue ya, kalau si circle bahagia ini memang benar dia bahagia gitu, ngapain kayak gitu. Itu kayak lebih ke kampungan sih, bukan ke bahagia ya, lebih ke kampungan, alay, kan seupai. Terus si ibu-ibu DJ ini bilang berkedok, enggak, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu cerita apa-apa, podcastnya aja baru muncul, ininya aja baru muncul, gue nggak tahu apa-apa, jangan disangkut pautin bla 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 bla. Gue kasih tahu ya, bubu daster Facebook. Ini khusus ibu-ibu daster Facebook yang satu ini ya, bukan ibu-ibu Facebook yang lain-lain ya. Gue ngomongin khusus ibu yang satu ini nih. Yang punya circle itu nggak cuma Anda, Bu. Saya punya circle, kita semua punya circle. Anak SD, SMP, SMA, kuliahan, kerja punya circle, Bu. Sekarang gini, iya podcastnya baru tayang. Betul, podcastnya baru tayang. Tapi emang ada jaminan kalau memang ibu tidak tahu apa-apa sebelum podcast itu tayang, ha? Enak banget kedoknya, enggak, gue nggak tahu apa-apa, orang gue nggak tahu apa-apa, podcastnya aja baru nongol, gue nggak tahu ceritanya, bla 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 bla. Tapi kan bisa, itu si hewan itu cerita ke kamu, abis itu kamu nyindir dia, kamu nyindir tuh circle tetangga-tetangganya, kan bisa. Abis itu tinggal berkedok deh, lah podcastnya aja baru nongol, ya Bu, dikata kita bocah-bocah baru lahir circle kemarin kali ya, jangan sok keras Bu, ya itu diajak adu circle tuh. Lagi katanya si ibu-ibu DJ Duster ini ya, katanya dia itu pakai Duster karena nyindir ibu-ibu Facebook yang berduster gitu. Lah setahu saya sebagai orang awam ya, ibu-ibu Facebook itu justru malah main TikTok, bukan nge-DJ gitu. Makanya banyak netizen yang bilang kalau ada ibu-ibu Facebook komen di TikTok tuh pada bilang, Bu, balik ke Facebook, Bu. Ya karena ibu-ibu Facebooknya itu pindah ke TikTok, bukan pindah ke klub malam, Ibu. Ibu-ibu berduster mah enakan nge-scroll TikTok, nge-scroll Facebook gitu daripada main ke klub malam. Nggak afdol buat ibu-ibu berduster. Mungkin memang iya ya, ada di dunia ini yang namanya kebetulan gitu. Tapi kalau yang ini kebetulannya tuh kebetulan banget gitu, kayak pas banget gitu Mbak R baru speak up tentang kehamilannya. Terus pas banget nggak ada yang menuntut si hewan itu untuk klarifikasi, tiba-tiba si hewan itu sibuk sendiri gitu. Terus belum lama ini tiba-tiba si circle bahagia itu membuat parodi bersama sang hewan dengan dirinya, dengan teman-temannya menggunakan Duster berparodi sebagai ibu hamil. Ini adalah kebetulan yang sangat kebetulan gitu ya kan. Ini udah bukan kebetulan lagi. Jadi bukan kebetulan tapi kebetulan begitu. Jangan lupa loh, ada kebetulan yang memang kebetulan, tapi ada juga kebetulan yang kebetulan itu mencurigakan gitu. Ya udahlah ya, untuk circle bahagia ini selamat menikmati kebahagiaan kalian gitu. Siapa tahu kebahagiaan kalian itu tidak berlangsung lama, jadi silahkan dinikmati kebahagiaannya selagi kalian masih bisa bahagia gitu ya. Terus jangan lupa circle bahagia tutup dulu, close member dulu ya, jangan buka member dulu karena kalau mau hancur sendirian aja, jangan ngajak-ngajak gitu. Oke, salam circle bahagia. Lagi rame banget gitu ya kan, diparodiin orang hamil gitu ya, nggak DJ tapi parodi pakai baju Duster dan hamil gitu, dan parodiinnya sama orang yang notabene ya kan, yang menghamili ini Mbak R ini loh ya kan, yang lagi rame gitu. I think sih kayak menurut mereka tuh kayak lucu-lucuan aja kok, tuh main-main aja kok gitu ya. Ya gue nggak ngerti sih ya, tapi menurut gue kayak perempuan boleh nggak sih punya empati gitu ya, punya empati aja gitu, nggak usah yang berlebihan atau gimana lah kayak gitu loh. Kan kesian ya, itu yang namanya orang memutuskan hamil, bukan memutuskan hamil, dia hamil. Emang sih awal kejadian hamil itu emang nggak baik, tapi ketika dia memutuskan buat ngejaga bayinya ya kan, memutuskan buat melahirkan bayinya, dan kemudian ya emang harusnya menikah ya kan, tapi ketika di perjalanannya dia ngelihat kayak no, I think it's not the person for me gitu, kayak bukan, nggak tepat kayak buat gua gitu. Terus dia memutuskan buat enggak lah, udahlah biar aja deh kayak begini, ya udah gitu kan. Gua aja mikirnya ngejelimet gitu, nanti gimana ya kalau nanti begini nanti begitu, gua aja udah overthinking duluan. Tapi dia ngejalaninnya ya udah, dia baik-baik aja dan mau melahirkannya tuh ya baik-baik aja gitu ya. Tapi kenapa gitu di sekelilingnya tuh kok kayak pada nggak boro-boro kasih empati gitu ya, boro-boro kasih empati gitu, tapi malah yang bikin gue nggak ngerti juga deh gitu. Kalau soalnya udah klarifikasi katanya enggak, emang siapa yang kayak nyindir atau parodiin hamil tuh mikirnya ke dia gitu, karena katanya DJ ini katanya kayak yang baru ketemu terus main bareng gitu, bikin
circle bahagia terus hamil pakai baju daster gitu. Menurut kalian gimana sih ini? Ya bukan urusan gua juga sih ya, tapi menurut gua ya udahlah, perempuan nih sama-sama punya empati aja gitu sih ya gitu. Atau kalau lu punya temen terus temennya kayak nyindir yuk nih mantan gua begini, ya lu bilangin lah, lu jangan kayak gitu nyet gitu, paham kagak sih?